Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Gasantika Putra, NIM 181301117 dari program studi kimia. Di sini saya akan membahas mengenai tes awal kinetika reaksi kimia, yaitu yang pertama, sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk menentukan harga Km dan Vmax suatu enzim. Pertanyaan yang kedua, jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Baik, pengukuran kadar enzim dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, dibandingkan dengan enzim murni, yang kedua, mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisnya. Nah, cara yang pertama, yaitu dilakukan dengan membandingkan enzim yang ingin diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Kadar enzim dinyatakan dengan satuan μg, sebagai contoh misalnya, enzim murni dengan kadar 2 μg dapat mengkatalisis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Nah, jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya membutuhkan waktu 20 detik, maka kadar enzim yang bersangkutan adalah 1 μg. Pengukuran dengan cara di atas jelas membutuhkan tersedianya enzim murni. Sedangkan cara yang kedua, yaitu penentuan kadar enzim berdasarkan kecepatan reaksi yang dikatalisnya. Nah, pada kinetika reaksi enzim ini, akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persen T melalui spektrofotometer 20, yang mana dari persen T akan diperoleh absorbansi, dan dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dengan laju reaksi, akan dapat ditentukan nilai Vmax dan Km. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Nah, Vmax yaitu keadaan di mana laju reaksi awal maksimum dapat dicapai pada kondisi substrat jenuh. Nah, kondisi substrat jenuh ini yang mana semua sisi aktif enzim sudah mengikat substrat. Pertanyaan nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Nah, Km merupakan konstanta Michel-Menen dengan satuan molar atau M. Nah, yang mana rumusnya Km sama dengan K2 plus K3 per 1. Km merupakan ukuran stabilitas kompleks ES, yaitu kecepatan penguraian kompleks ES sama dengan kecepatan pembentukan kompleks ES. Sering Km didefinisikan sebagai tetapan disosiasi reaksi yang dikatalis oleh enzim. Selanjutnya, nomor 5, apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Adapun manfaat yang kita peroleh yaitu kinetika bersama dengan teknik yang lainnya memberikan informasi berharga terhadap mekanisme kerja dari enzim, kemudian dapat memberikan pengertian tentang peranan enzim di bawah kondisi yang terdapat dalam sel dan tanggapan atau respon enzim terhadap perubahan dari konsentrasi metabolit. Yang terakhir dapat membantu untuk memperlihatkan bagaimana aktivitas dapat dikendalikan, di mana mungkin memberikan hal-hal yang berharga terhadap mekanisme pengaturan di bawah kondisi fisiologis. Pertanyaan nomor 6, bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax suatu enzim? Nah, pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, yang mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persen T melalui spektrofotometer 20+, yang mana dari persen T akan diperoleh absorbansi dan dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditemukan nilai Vmax dan Km. Yang nomor 7, tuliskan secara umum serangkaian tahap mekanisme enzimatik. Nah, enzim dapat bekerja dengan beberapa cara yang kesemuanya menurunkan delta G. Yang pertama, menurunkan energi aktivasi dengan menciptakan suatu lingkungan yang mana keadaan transisi terstabilitasi. Contohnya, mengubah bentuk substrat menjadi konformasi keadaan transisi ketika ia terikat dengan enzim. Yang kedua, menurunkan energi keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat dengan menciptakan lingkungannya yang memiliki distribusi medan yang berlawanan dengan keadaan transisi. Yang ketiga, menyediakan lintasan reaksi alternatif. Contohnya, bereaksi dengan substrat sementara waktu untuk membentuk kompleks enzim substrat antara. Yang terakhir,
menurunkan perubahan entropi reaksi dengan menggiring substrat bersama pada orientasi yang tepat untuk bereaksi. Menariknya, efek entropi ini melibatkan destabilisasi keadaan dasar dan kontribusinya terhadap katalis relatif kecil. Nah, nomor 8, gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilisasi keadaan transisi oleh suatu enzim. Nah, gambarnya dapat dilihat pada kurva ini, yang mana terdapat perbedaan antara kurva reaksi katalis yang memiliki perbedaan. Grafik yang warna merah ini tanpa menggunakan enzim, sedangkan yang warna biru itu menggunakan enzim. Nah, terdapat perbedaan kurva-kurva reaksi katalis yang mana jauh lebih rendah dibandingkan dengan reaksi tanpa katalis untuk menghasilkan produk yang sama. Kurva biru ini menunjukkan aktivasi reaksi dengan menggunakan katalis dan kurva merah menunjukkan energi aktivasi tanpa reaksi katalis. Dan, maka dari itu, penggunaan katalis dapat menghemat energi yang akan digunakan untuk melakukan suatu reaksi. Selanjutnya, nomor 9, jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten. Nah, model Michaelis-Menten ini yaitu enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat atau ES. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk atau P. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Dari pengamatan terhadap sifat-sifat beberapa enzim, diketahui bahwa kecepatan awal atau V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi S. Namun, pada kondisi di mana kecepatan substrat yang tinggi, maka akan memiliki nilai yang maksimum, yang mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Adapun persamaan Michaelis-Menten yaitu V0 sama dengan Vmax kali konsentrasi substrat per Km ditambah konsentrasi substrat. Nomor 10. Tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun, dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10 pangkat 7 kali lipat, di mana reaksi yang dikatalis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa atau suhu di bawah 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, hal ini dapat terjadi karena enzim merupakan suatu protein yang mampu mengkatalisis reaksi biologis atau aktivitas biokatalitik. Enzim dapat meningkatkan laju reaksi karena dengan adanya enzim, maka reaksi yang terjadi akan memiliki energi aktivasi lebih rendah daripada enzim biasanya. Enzim membantu reaksi dalam menyediakan jalur reaksi yang memiliki energi aktivasi lebih rendah untuk transisi substrat menjadi produk, dibandingkan dengan proses tanpa katalis, sehingga enzim sering disebut sebagai katalisator. Enzim sebagai katalisator juga mempunyai sifat-sifat seperti katalis pada umumnya, yaitu ikut bereaksi, tetapi pada akhir reaksi akan didapatkan kembali dalam bentuk semula. Enzim dapat bekerja dengan baik apabila berada dalam keadaan suhu optimal, agar tidak menyebabkan terjadinya denaturasi dan pH netral, karena enzim dapat membentuk ion positif, ion negatif, atau ion ganda yang disebut dengan Switzer ion. Dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap aktivitas bagian aktif enzim dalam bentuk kompleks enzim substrat. Selain itu, pengaruh pH rendah atau tinggi dapat pula menyebabkan terjadinya kerusakan enzim yang berakibat menurunnya aktivitas enzim. Baik, pertanyaan nomor 11. Berikut adalah postulat reaksi kesetimbangan di mana enzim atau E, substrat atau S, dan produk atau P, jelaskan maknanya. Ditambah S, K1, K2 menghasilkan S, K3, K4 menghasilkan E plus P. Nah, reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat atau ES. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat, atau dapat bereaksi dalam bentuk enzim dan produk atau P. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Nomor 12, jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan V0. Nah,
kecepatan awal V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi S. Namun, pada kondisi di mana kecepatan substrat yang tinggi, maka akan memiliki nilai yang maksimum di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Bila semua enzim berada dalam keadaan DS atau enzim dijenuhkan oleh substrat atau dengan kata lain semua sisi aktif enzim sudah mengikat substrat, maka laju reaksi akan mencapai nilai yang maksimum atau yang disebut dengan Vmax. Kecepatan disosiasi produk dari enzim dan penambahan substrat lebih lanjut tidak akan mempengaruhi V0. Adapun plot V0 terhadap konsentrasi S akan berbentuk hiperbolik yang dapat dilihat pada kurva berikut. Nah, kurva ini merupakan kurva hubungan antara substrat concentration atau konsentrasi S terhadap reaction velocity atau V. Next, pertanyaan nomor 13. Apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian, tambahkan larutan wafer fosfat dan larutan ripsin sambil diaduk perlahan-lahan. Nah, yang terjadi pada langkah percobaan tersebut adalah perubahan warna yang mana dari larutan yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya, pertanyaan nomor 14. Inkubasi selama 20 menit pada penanganas air dengan suhu 35 derajat Celcius. Dihitung mulai enzim ditambahkan. Lalu, reaksi dihentikan dengan penambahan 3 ml larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa perlu pengadukan yang kuat. Nah, adapun fungsi penambahan TCA yaitu untuk menghentikan aktivitas enzim mengingat larutan TCA yang bersifat asam. Sehingga pada penambahan TCA mampu menyebabkan denaturasi protein baik pada tripsin maupun denaturasi protein dalam kasein. Terjadinya denaturasi inilah yang menyebabkan terbentuknya endapan, sehingga dapat dianalisis pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi enzimatis. Selain menyebabkan terjadinya denaturasi protein, penambahan TCA juga menyebabkan pH larutan menjadi menurun atau dalam kondisi asam. Sehingga kompleks enzim substrat yang terbentuk menjadi tidak stabil dan aktivitas enzim dalam mengkatalis reaksi hidrolisis protein dalam kasein menjadi terhenti akibat terjadinya penurunan pH. Hal ini mengingat enzim tripsin bekerja secara optimal pada pH 8.0. Nah, yang kedua, pengadukan yang kuat berfungsi agar campuran dapat dicampur dengan baik. Pertanyaan nomor terakhir, suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Tentukan nilai Vmax dan Km lewat grafik. Nah, adapun data yang diperoleh dari suatu penelitian ini berada di sebelah kiri dengan konsentrasi S atau mol per liter 5,0 kali 10 pangkat minus 2, 5 kali 0 kali 10 pangkat minus 3, dan selanjutnya sampai 5 kali 0 pangkat 10 minus 7. Sedangkan V-nya 0,25, 0,25, 0,25, 0,20, 0,071, dan 0,0096. Untuk mendapatkan nilai Vmax dan Km lewat grafik, kita cari dulu 1 per konsentrasi S dan 1 per V0. Yang mana pada tabel kanan didapatkan nilainya, nilai 1 per konsentrasi S dan 1 per V0 ini akan dimasukkan sehingga didapatkan kurva sebagai berikut. Nah, kurva hubungan laju reaksi enzimatis terhadap konsentrasi substrat berdasarkan pengolahan data menggunakan Excel, sehingga didapatkan Y sama dengan 5E min 05X ditambah 3,989 dengan R kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan regresi linearnya yaitu Y yang didapatkan pada kurva 5 kali 10 pangkat minus 5X ditambah 3,989. Untuk menghitung Vmax-nya, tinggal 1 per 3,989 sehingga didapatkan 0,25 μmol per liter. Untuk mencari Km, yang pertama titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi S, yaitu min 1 per Km. Saat harga Y sama dengan 0, maka dapat didapatkan perhitungan 5 kali 10 pangkat minus 5X ditambah 3,989 dengan
pengolahan angka sehingga dapatkan nilai X sebesar minus 79750. Dari perhitungan tersebut, min 1 per km nilainya min 79750, maka harga km itu 1 per 79750 sehingga didapatkan 1,25 kali 10 pangkat minus 5 mikrogram per mililiter. Nah, sekian pembahasan tes awal. Saya tutup dengan terima kasih. Selamat siang.